Assalamualaikum saudara-saudara, salam jumpa kembali. Jadi kita mau membahas tentang manajemen pemberian pakan ayam. Adapun manajemen pemberian pakan ayam ini dimulai dari atau dibagi menjadi tiga ya, tiga fase starter, fase grower, dan fase finisher. Itu saudara-saudara ya. Jadi pada fase umur 1 sampai dengan 15 hari pemberian pakan fase starter, yaitu pemberian pakan yang halus atau juga bisa dibilang pakan pine crumble ya. Contohnya seperti 311, 511 kalau di pakan pok pandut saudara ya. Kalau di pakan PT Komplit itu ada juga bentuk pine crumble, bentuknya halus ya, atau juga dibilang BR0 ya. Kemudian kalau di merek Nighthawk itu ada BPS, bentuknya halus pine crumble. Atau juga di perusahaan PT Sabas, yaitu 8108 ya, itu serinya. Maksudnya supaya ayam DOC kita bisa dengan mudah untuk memakan pakan tersebut ya. Itu dengan fase starter. Kemudian yang kedua itu pada fase grower. Pada fase grower umumnya pakan yang diberikan bentuknya itu crumble, agak kasar ya, di atas daripada pine crumble. Setiap merek itu memang beda-beda sih. Contoh di pakan pokpan itu 512 itu bentuknya fine crumble ya. Dan di pakan Java Komplit pun ada, itu BR1 fine crumble. Yang pada umumnya kadar proteinnya itu 20% ya. Jadi kita pemberian pakan untuk umur starter tadi diusahakan harus berkadar protein 22% sampai dengan 23% saudara ya, karena untuk mendukung pertumbuhan yang seimbang. Begitu juga di fase grower, itu pada umumnya yang dimiliki oleh pabrikan itu kebanyakan zaman sekarang ini sudah di kondisi protein 20% itu saudara-saudara ya. Kemudian fase ketiga itu fase finisher. Pada fase finisher pada umumnya itu bentuknya pelet kasar ya. Umumnya diberikan umur 30 hari ke atas atau 35 hari ke atas, itu saudara-saudara ya. Dan pada umumnya pun kandungan proteinnya itu berkisar sekitar
20% ke atas, supaya untuk mendukung pertumbuhan ayam. Kalau masalah dosis takaran untuk pakan ayam, kalau umur DOC mulai 1 sampai 15 hari yang kita berikan di sini, mulai 1 hari sampai 6 hari itu dosisnya per ekor 5 gram ya. Nanti sesudah 6-7 hari kita naikkan lagi menjadi 10, dilipatkan seterusnya. Sama juga di dosis pakan crumble. Jadi setiap per 6 hari sekali kita naikkan dosisnya per 5 gram. Begitu juga pada pakan finisher. Dan nanti terakhir itu sekitar dosis 70 gram ya. Itu saudara ya. Mulai dari umur 40-an itu sudah masuk ke 70 gram per ekor ayam. Jadi dikalikan berapa ayam kita yang ada, segitulah banyaknya pemberian pakan ayam kita. Jadi untuk pola pemberian pakan ayam ini diusahakan memang harus pemberian pakannya itu mencukupi ya. Kalau kurang ya ditambah, nampak habis ditambah, karena ayam ini dalam pertumbuhannya tidak boleh sampai kelaparan, jadi bisa terhambat pertumbuhannya. Diusahakan ayam itu tetap kenyang terus, kurang tambah, kurang tambah, itu saudara-saudara ya. Kemudian untuk pemberian pakan shell mix, maksudnya shell mix di sini pakan adukan, yang kuncinya itu di konsentrat, pakai konsentrat. Jadi shell mix ini 1 kg konsentrat atau tepung ikan dicampur dengan jagung 2 kilo dan dedak jagung 3 kilo, dedaknya 2 kilo. Itu perbandingan saudara ya. Jadi supaya pakan itu pemberiannya benar, maka harus juga ditambah dengan vitaminnya. Jadi di sini kita tambahkan vitamin ayam-ayam kita ini, seperti Neopro itu enzim, kemudian Topmik itu lengkap kandungannya ya. Baru mineral ini kandungan kalsiumnya yang tinggi. Jadi pemberiannya itu pengadukan vitamin tadi 1 kg mineral, 2 bungkus Topmik ya. Jadi imbang sekilo, baru ditambah dengan NutriPro. Ini dosisnya untuk 1 kilo 1 ton pakan itu 1 bungkus ya. Makanya kalau 5 bungkus mineral, 10 bungkus itu untuk Topmik, 1 bungkus itu NutriPro nya yang prozim, yang manfaatnya untuk penyerapan makanan tadi yang kita berikan, pakan-pakan yang kita berikan itu bisa terurai bagus dan diserap oleh usus. Itu saudara-saudara ya. Jadi untuk mengejar bobot pertumbuhan. Kemudian pakan pabrikan ini banyak macamnya ya. Kemudian ada orang sering bertanya,
Apa bedanya pakan ayam mandiri dengan pakan ayam mitra? Jadi kalau pakan ayam mandiri itu banyak diperjualbelikan di toko ya, merek-merek dagang yang diperjualkan di toko. Sedangkan pakan mitra itu tidak diperjualbelikan di toko ya. Itu khusus kerjasama peternak dengan pihak perusahaan pabrikan ya. Mana lebih bagus mutunya, pakan pabrikan yang diberikan ke mitra daripada yang diperjualbelikan umum, saudara-saudara. Pada umumnya memang pakan yang diberikan kepada mitra yang atas nama kerjasama dengan peternak dengan perusahaan itu lebih bagus ya untuk diberikan kepada ayam kampung. Di sana itu kombinasi keseimbangannya memang cukup bagus. Beda memang dengan pakan yang diperjualbelikan seperti di poultry, di toko-toko ternak ya. Contoh itu pakan yang ada pada toko-toko seperti tadi yang kita katakan tadi. Contohnya pakan BPS. BPS itu diperjualbelikan merek Nehok di toko, di poultry peternakan. Kemudian 311 juga merek Pokpan, 511, 512 itu diperjualbelikan di toko. Kemudian merek Sabas 8108, 8118 itu juga diperjualbelikan di toko. Ya kalau di sekarang harga itu memang kalau dimasuk di pakan starter itu memang harganya tinggi ya, 500-an sekarang. Dengan kadar protein 22% sampai 23%. Sedangkan crumble nanti sudah di harga 400-an. Dan juga harga pelet. Jadi kalau bedanya dengan pakan mitra itu, pakan mitra itu kan harganya sudah ditetapkan ya. Semenjak kita mulai kontrak dengan mitra kerjasama itu harga pakan sudah ditetapkan. Jadi di situ pun beda memang. Kalau kode-kode di perusahaan itu beda. Contoh di pakan mitra Pokpan itu namanya ada H0, H11, H12. Begitu juga di PT Komplit ada namanya SB, kodenya SB. Paling kerambal namanya SB 10, SB 11, SB 12. Kemudian di Sabas juga ada juga kodenya sama hampiran SB, tapi dia kodenya ya hampir sama dengan PT Komplit. Juga seperti juga Golkoin juga, atau Flying Hope Indojaya itu kodenya seperti 8208 dan lain-lain saudara ya. Itulah perbedaan pakan mitra dengan pakan mandiri. Jadi kalau untuk pakan mandiri itu banyak diperjualbelikan di toko. Sedangkan pakan mitra itu tidak ada diperjualbelikan di toko. Jadi kalaupun ada itu beredar di lapangan itu adalah pakan-pakan ilegal ya. Ya yang punya kerja ya ABK dari kandang menjual-jual itu. Jadi termasuk pakan ilegal itu ya. Tidak dibenarkan sebenarnya. Itu saudara-saudara ya. Jadi itu cerita kita tadi saudara ya.
Jadi mulai pakan starter, grower, dan finisher itu memang bentuknya beda-beda, kandungannya pun berbeda. Semakin tinggi umur ayam, semakin turun kandungan proteinnya. Jadi masalah pakan ini sebetulnya kuncinya di kadar proteinnya. Kalau di fase starter itu 22 sampai 23% kadar proteinnya. Di fase grower itu sudah turun jadi 20% sampai dengan fase finisher. Fase finisher itu banyakkan di posisi 18% ya, sampai 19%. Jadi kalau kita sebagai peternak mandiri, kita usahakan pakan ayam kita itu tetap di posisi minimal paling rendah itu 20% ya. Kemudian pemberian pakan itu memang harus, jangan sempat ayam kelaparan. Tetap ada standby di kandang supaya ayam tetap makan, karena kita mengejar pertumbuhan dan bobot ya. Pertama itu seperti ayam kita ini ayam ulu. Jadi kalau ayam ulu itu bisa digenjot pertumbuhannya atau bobotnya. Sebelum 60 hari masuk umur 52 hari kita sudah bisa panen sekitar 30% ya. Dari totalitas ayam ini sudah bisa dipanen. Pertama itu yang jantan-jantannya sudah mencapai bobot sekiloan. Beda dengan tadi ayam kita ayam KUB tadi, itu ayam KUB Janaka 2. Dia bisa dikejar bobotnya setelah bobot 5 on. Sesudah 5 on bisa diporsir untuk mengejar bobot. Berilah pakan yang bagus, yang baik. Itu saudara-saudara ya. Kemudian untuk pemberian pakan tentu kita perlu ada juga pemberian bahan yang lain supaya untuk mengejar bobot, yaitu salah satunya kita campur juga dengan aduk dengan minyak jelantah saudara-saudara ya, supaya pakan itu kandungan energi metabolismenya bagus, kemudian kandungan lemak jenuhnya juga dapat bermanfaat sebagai nutrisi saudara-saudara ya. Ini contoh salah satu vitamin ya. Vitamin sini ada Topmik, Mineral, dan Nutripro digabung jadi satu saudara ya, untuk campuran pakan tadi. Jadi kalau di tempat minumnya bisa juga kita berikan itu Neobro, vitamin Neobro ya. Kemudian ini ada juga campuran untuk pakan, ini minyak jelantah. Minyak jelantah ya saudara ya, untuk tambahan pakan tambahan untuk dicampur supaya ayam cepat gemuk ya. Ini minyak jelantah yang sudah kita stok saudara-saudara ya. Ada 4 jejer lagi untuk stok sampai panen. Sini ada juga konsentrat sebagai penambah kestabilan protein nanti ya, supaya mengejar bobot saudara ya. Jadi demikianlah saudara-saudara informasi dari saya. Mana yang kurang jelas boleh dipertanyakan itu saudara-saudara ya. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe itu saudara ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.